Peredaran pakaian bekas tengah menjadi polemik di Indonesia. Kendati terdapat regulasi larangan impor produk bekas, faktanya tak sedikit barang bekas skala retail seperti baju, sepatu, dan tas yang berasal dari luar negeri masuk ke pasar lokal, bersaing dengan produk milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Lagi-lagi, urusan pengawasan menjadi sorotan. Oknum petugas lapangan terkesan tutup mata dan membiarkan praktik pelanggaran berjalan. Demikian pula dengan penindakan yang dianggap angin-anginan. Inilah Fokus Bisnis, was-was barang bekas. Dan seperti biasa, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Mas Sas. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik pastinya ya Mas. Mas, isu terkait soal barang-barang bekas karena tidak hanya pakaian saja. Tadi ada tas, kemudian sepatu dan lain sebagainya masuk ke Indonesia ini sebenarnya semakin mencuat manakala Presiden Jokowi menginstruksikan untuk semakin meningkatkan produk lokal. Sebenarnya aturannya seperti apa sih Mas? Ya kalau sebenarnya kalau kita berangkat dari semangatnya Presiden itu kan memang memberdayakan produk lokal gitu kan. Dan kalau dari sisi isu belakangan terkait dengan barang-barang bekas sebenarnya yang harus kita pahami bersama bahwa impor misalnya kayak sekarang itu kan yang lagi rame impor barang impor pakaian bekas gitu kan, impor pakaian bekas atau orang sebutnya thrifting gitu. Walaupun sebenarnya thrifting itu kan istilah luas ya, apapun yang termasuk barang bekas itu sebenarnya masuk thrifting. Nah, kalau impor pakaian bekas sebenarnya dari sisi regulasi peraturan Kementerian Perdagangan itu sudah jelas. Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 40 kalau tidak salah, 40 tahun 2022 tentang larangan produk-produk yang diekspor maupun diimpor itu sudah jelas bahwa pakaian bekas itu tidak boleh impor gitu ya. Jadi pakaian bekas itu dilarang impor. Itu ada ininya, sudah ada regulasinya. Nah, pertanyaannya kan sekarang yang beredar apa? Sekarang yang beredar sebenarnya bukan hanya pakaian bekas impor, tapi juga sebenarnya produk-produk tekstil yang impor dari negara lain. Artinya kalau produk tekstil baru sebenarnya masih boleh impor. Nah, sekarang ini mungkin yang banyak dikeluhkan oleh pedagang, misalnya kayak pedagang di Pasar Senen, sebenarnya mereka tidak mempersoalkan tentang thriftingnya, tapi sebenarnya lebih kepada barang-barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia gitu. Dan apakah ada apakah ada barang pakaian-pakaian bekas yang masuk ke Indonesia? Ya ada gitu kan, tapi mereka biasanya lewat jalur-jalur yang boleh dikatakan ya jalur-jalur tikus lah. Berkaitan soal jalur-jalur ini Mas, dari bahasan di bisnis Indonesia sendiri kan ada juga memang lewat jalur-jalur yang tikus. Kalau jalur-jalur tikus memang sulit untuk kemudian diawasi. Nah, bagaimana kemudian dengan pelabuhan-pelabuhan yang kemudian memang berizin begitu? Jadi salah satu temuan kita juga bahwa kayak cerita di Makassar misalnya, mereka pedagang-pedagang di Makassar itu mereka dapat produk pakaian macam-macam lah ya, pakaian, baju, sepatu gitu misalnya dalam bentuk yang udah istilahnya karungan semacam itu masuk lewat pelabuhan resmi, dan itu kalau menurut cerita mereka itu juga diawasi oleh petugas gitu. Artinya praktik semacam ini ternyata ada gitu. Artinya petugas yang membiarkan bahwa praktik-praktik itu terjadi. Dari mana masuknya ya? Kalau dari beberapa cerita lebih banyak masuk misalnya produknya itu mungkin ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang gitu, tapi masuk misalnya dari negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia ya, kayak Malaysia gitu. Masuk dari Malaysia, Kalimantan gitu kan, atau dari pokoknya yang langsung berbatasan lah ya, darat itu semacam itu. Kemudian baru dari Kalimantan masuk nyebar gitu ya. Masuk ke berbagai tempat. Ada ya, kalau yang cerita dari Makassar ya dia dari Kalimantan masuk ke Makassar baru diambil sama pedagang semacam itu. Jadi memang tidak hanya pelabuhan. Kalau pelabuhan tikus ya seperti yang tadi Mbak Ririn sebut, pasti agak susah pengawasannya susah. Tapi kalau ternyata di lapangan ada juga yang lewat pelabuhan resmi, dan itu diketahui oleh petugas. Gitu. Kucing-kucingan gitu ya, atau seperti apa sih faktanya? Kucing-kucingan, bahwa mereka tahu lah kalau bisnis semacam itu, bahwa
Mungkin mereka merasa toh kadang gini, pemahaman petugas itu juga tidak sama kan terhadap satu regulasi gitu. Mungkin ini mungkin apa sih barang-barang bekas atau apa, mungkin dianggapnya hanya produk bekas, tapi sebenarnya kalau di yang terdata gitu mestinya ya itu harusnya tercatat, harus dicatat, harus laporkan semacam itu. Nah, kalau yang yang kemudian diambil langkah tegas oleh pemerintah kan, misalnya yang masuk kemudian dicatat, ini ternyata produk impor tidak boleh masuk, dia langsung diambil, langsung dimusnahkan kan, semacam itu. Seperti yang mungkin kayak cerita Pak Menteri Perdagangan itu juga mereka melakukan pemusnahan, ada beberapa yang dilakukan pemusnahan gitu sih. Oke, yang baru-baru ini juga dilakukan oleh betul. Kementerian Perdagangan untuk memusnahkan dan lain sebagainya. Tapi berbicara soal pakaian import ini, ini sebenarnya bukan baru ya Mas ya, kalau kita lihat faktanya di beberapa daerah, nggak hanya di Jawa, bahkan di Sumatera saja juga punya istilah-istilah untuk pakaian ini. Kalau di daerah Jogja awul-awul, di Surabaya beda lagi dan lain sebagainya. Tentunya berarti banyak juga peminatnya gitu kan, karena bertahan hingga sekarang gitu kan Mas. Nah, berkaitan soal ini sendiri juga faktanya dari bisnis mengulas bahwa kan biasanya bal-balan gitu kan Mas ya, dibawa ke bisa 500 sampai 600 baju pakaian gitu ya. Itu harganya antara 4 sampai 7 juta dan itu isinya ratusan baju pakaian macam-macam ya. Kalau di rata-rata satu baju 8.000. Itu kadang dapat merek, dapat yang enggak gitu. Pinter-pinter milihnya aja gitu kan. Tentunya fakta ini kemudian bisa membuat benar-benar persaingan dengan produk lokal gitu kan. Banyak yang mengeluhkan. Salah satunya adalah Kadin menyatakan bahwa ya ini juga polemik gitu kan. Di satu sisi memang ada unsur kesehatannya dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah isu lingkungan. Ada yang menyatakan bahwa kalau lingkungan karena bentuknya bal-balan, jadi ada juga yang nggak kepake gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang beranggapan juga bahwa dengan thrifting ini, baju yang kemudian nggak dipakai oleh satu orang dikasih ke orang lain ini kemudian bisa dipakai gitu, gimana? Sebenarnya gini, kalau dikatakan satu bal misalnya, orang beli satu bal 4 juta gitu, kemudian kan dia dipilih tuh beberapa yang menurut dia bagus masuk, yang kemudian yang nggak bagus apakah dikasihkan ke orang lain, sebenarnya nggak begitu juga. Karena pasar-pasar yang model kayak gini ada juga gitu, yang misalnya dibuat, kalau tadi misalnya ada cerita dibuat untuk kebutuhan lapel misalnya, jadi yang nggak kepake gitu kemudian diambil, yang bagus-bagus dipilih, dijual lagi gitu kan. Mungkin dia dapat 100 atau dapat 150 gitu kan, 150 baju, 150 pakaian gitu yang dapat dijual lagi gitu. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya masih bisa dipakai juga untuk misalnya kain perca atau misalnya lapel atau apalah semacam itu, yang memang kebutuhannya juga ada. Jadi kalau kita mengatakan apakah hanya sebagian saja yang bisa digunakan lagi, ya sebenarnya dari satu bal, misalnya satu bal itu sebenarnya semuanya bisa dipakai gitu. Jadi ya ada aja sih ya kalau karena memang industrinya juga ada, kayak industri perca itu ada industri yang bikin kain pel yang khusus dari baju-baju atau pakaian bekas itu kan ada gitu. Dan ada juga yang cerita kayak misalnya di Jawa Timur itu misalnya dia memang datengin baju bekas gitu, dia mendatengin baju bekas kemudian daur ulang gitu ya istilahnya. Ya, diambil untuk istilahnya benangnya atau gitu, sama dia rusak kayak dirusak ini, tapi habis itu diambil ininya untuk memang untuk benar-benar untuk produk lagi, untuk produk yang mau dia bikin lagi, entah itu untuk kain pel, entah itu untuk kain perca, entah itu untuk apa lagi. Jadi sebenarnya pasarnya ada aja sih sebenarnya kalau bicara. Makanya bertahan sampai sekarang ya Mas ya. Bertahan ya. Kalau di Surabaya kan itu istilahnya cakaran atau apa gitu kan, itu ada aja sih pasar semacam itu. Di Aceh juga ada gitu kan Mas. Aceh ada. Mas, tapi kan akhir-akhir ini marak sekali penindakan terhadap thrifting tersebut gitu kan. Tapi dianggap juga di sisi lain dianggap angin-anginan. Nah, ini memang angin-anginan atau kemudian memang semangat dari pemerintah untuk kemudian menyelamatkan produk lokal? Ya,
sebenarnya gini, kalau apa namanya, kalau kita ya dari beberapa yang kita wawancara gitu ya, kayak misalnya dari Kadin, misalnya dari Asosiasi Pertekstilan gitu, ya memang semangat intinya sih mereka keinginannya adalah pemerintah itu tegas terhadap produk-produk impor, produk-produk termasuk pakaian-pakaian bekas gitu. Tapi kan sebenarnya gini, pakaian bekas kalau misalnya apa namanya kan nggak dilarang ya, sebenarnya orang jual beli pakaian bekas kan tidak dilarang gitu. Jadi apa namanya, yang sebenarnya dilarang kan impornya. Impornya. Kan, jadi kalau misalnya apa namanya sekedar saya bajunya udah nggak dipakai kemudian dijual ke orang lain atau kita lepas saja gitu kan, ya itu sah-sah saja orang yang mau beli gitu. Nah, kalau dari aspek Kadin maupun aspek misalnya Asosiasi Pertekstilan, memang mereka pengennya pemerintah tegas terutama terhadap yang impor baru, misalnya tekstil ya, produk-produk tekstil, karena itu yang sebenarnya yang agak dikhawatirkan yang agak dikhawatirkan bisa mengganggu daya saing usaha kecil dan menengah di Indonesia gitu. Karena kalau versi Asosiasi Pertekstilan misalnya kayak kaos atau hijab, terus apalagi yang ini ya, itu dibuat oleh para pelaku UKM ya, pelaku UMKM gitu, yang kemudian kadang mereka harus bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Kalau yang kelompok usaha besar sih mestinya banyak yang ada yang menilai ya sebenarnya tidak terganggu. Tapi ketika memang kalau ternyata makin banyak produk yang didatangkan dari luar negeri, ya buat apa, daya saing mereka juga nggak, akhirnya juga tergulung juga gitu, gulung tikar juga gitu. Apalagi kalau kita bicara industri tekstil, kebanyakan kan boleh dikatakan mereka bukan dari SDM yang berpendidikan tinggi. Benar. Gitu ya kan. Jadi ya kalau misalnya ribuan yang kemudian terdampak, ya nanti juga pasti dari sisi ekonomi lain, misalnya pengangguran dan lain sebagainya pasti akan terdampak. Oke. Kita akan berbicara agak luas sedikit nih Mas. Iya. Selain tekstil sendiri juga ada yang mengeluhkan, bahkan yang di Pasar Senen gitu kan. Sebenarnya kita tidak terganggu oleh pakaian bekas import ini, tapi yang terganggu adalah justru produk-produk dari Cina atau kemudian masalah-masalah lain dari dunia tekstil ini. Ya sebenarnya tekstil banyak kalau yang pelaku industri tekstil kan, selain dari daya saing dengan produk-produk dari China gitu misalnya, juga ada isu-isu lain ya, isu-isu seperti ketenagakerjaan, upah buruh, upah tenaga kerja, kemudian isu soal regulasi semacam itu. Kemudian kita bicara lagi isu soal, mungkin karena industri tekstil ini kan mesin banyak dan lain sebagainya, isu soal listrik, tarif listrik semacam itu. Jadi produk impor baru ya, misalnya impor tekstil baru ya, atau produk-produk yang dihadirkan ke Indonesia itu, ya itu mungkin hanya satu dari sekian banyak persoalan yang masih menimpa di industri tekstil gitu. Karena memang kalau tidak salah Kementerian Perdagangan itu sempat menyebut dulu kontribusi industri tekstil itu mungkin bisa sampai 7 miliaran US dollar gitu. Sekarang mungkin tinggal setengahnya aja, nggak nyampe gitu. Jadi memang ya sudah mulai harus dipikirkan lah oleh pemerintah bagaimana kembali menghidupkan industri tekstil, yang sebenarnya industri tekstil itu banyak disebut ya ini untuk menyerap tenaga kerjanya besar gitu, tapi ya dalam istilah yang sekarang banyak disebutkan sunset gitu, industri yang udah hampir tenggelam, sunset industri gitu. Jadi ya mestinya adalah upaya-upaya pemerintah untuk ke sana. Tentunya banyak pekerjaan rumah ini harus kemudian segera diselesaikan. Dan salah satu misinya yaitu adalah menyelamatkan produk-produk lokal. Iya, setuju. Sobat Bisnis, ulasan kami ini terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas suatu isu bisnis ekonomi secara mendalam. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya.